Ramai banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, jual asam boy Bang. Kali ini Bang Toha pergi ke tempat jualan istrinya Bang Toha. Jadi kita orang di kampung jualan TOS saja sahabatku semua. Dan juga limo es. Itu pun Bang Toha jual dengan harga yang sangat murah. Kalau diringgitkan untuk harga TOS satu cawan sekitar 80 sen, jadi tidak sampai 1 ringgit. Kalau untuk limo esnya sekitar 1,5 ringgit, karena Bang Toha jualannya di kampung, jadi menyesuaikan keadaan ekonomi yang di kampung. Karena untuk upah kerja orang-orang di kampung seperti ini cukup sangat murah sahabatku semua. Beda dengan di kota ya. Mungkin kalau di kota upah kerjanya agak mahal, jadi bisa menjual makanan minuman agak mahal. Tapi kalau di kampung upah kerjanya biasanya 1 bulan itu hanya sekitar 500 ringgit. Jadi ketika berniaga seperti ini harus pandai-pandai menjual harga. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan kebetulan hari ini Bang Toha seperti biasa kalau selepas pulang merantau daripada Malaysia berkunjung ke rumah sanak saudara. Dan kali ini Bang Toha ingin memperlihatkan harga buah yang ada di Indonesia. Sebenarnya sahabat-sahabatku semua, untuk harga buah di Indonesia dan juga Malaysia kurang lebih harganya sama. Bahkan untuk apple saja itu lebih murah di Malaysia. Biaya hidup agak mahal, tapi upah kerjanya agak murah. Itulah kehidupan yang ada di kampungnya Bang Toha, sahabat-sahabatku semua. Jadi di sini upah minimum kerjanya itu juga terbilang sangat kecil sekali. Padahal biaya hidup juga lumayan mahal meskipun berada di kampung. Mungkin kalau Bang Toha cakap ratusan ribu rupiah itu nilainya kecil sahabatku semua. Apabila kalau sudah sampai di Indonesia 100 ribu itu nilainya sangat kecil. Kalau dibelikan apple 3 kilo saja kadang-kadang tidak cukup ya untuk uang 100 ribu rupiah. Kalau diringgitkan ya sekitar 25 ringgit. Jadi untuk biaya hidup di Indonesia dan juga Malaysia, kalau bagi pandangan Bang Toha, kan Bang Toha merantau di Malaysia cukup lama, lebih murah di Malaysia. Kalau kita mau makan sederhana saja ya, tapi kalau makannya yang enak-enak ya sama saja, begitu ya. Tapi kalau di Indonesia, kalian bisa lihat sendiri ya, harga telur pun murah di Malaysia. Bayangkan, telur 1 kilo di sini sekitar 26 ribu rupiah. Itu persamaan dengan sekitar 8 ringgit. Untuk harga bawang merah dan juga bawang putih di kampungnya Bang Toha ini, bawang merah sekitaran hampir 11 ringgit atau sekitar 10 ringgit 80 sen. Kemudian kalau untuk harga bawang putih juga sama, sahabat-sahabatku semua, harga bawang putih ini sekitar 38 ribu rupiah, berarti 10 ringgit. Jadi untuk barang-barang dapur saja harganya kurang lebih sama seperti di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk biaya hidup di Indonesia ini juga mahal. Banyak juga sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, alhamdulillah Bang Toha pulang merantau daripada Malaysia, uangnya kalau ditukarkan ke rupiah dapat banyak. Iya sahabat-sahabatku semua, ringgit kalau ditukarkan ke rupiah dapat banyak. Namun di sisi lain harga barang-barang kebutuhan di Indonesia juga nggak begitu murah. Harga minyak di sini sekitaran 17.500, jadi sekitar 6 ringgitan. Kalau untuk harga tembikar di sini agak cukup lumayan mahal sahabatku semua. Justru lebih murah di Malaysia. Di sini untuk harga tembikar 1 kilonya sekitar 3 ringgit. Kalau untuk harga nanas sekitar 2 ringgit 50 sen. Untuk buah naga hampir sekitar 6 ringgitan sahabat-sahabatku semua. Jadi untuk biaya kebutuhan sehari-hari di Indonesia kurang lebih ya sama seperti di Malaysia, lebih diuntungkan di Malaysia, upah kerjanya mahal. Kalau di Malaysia upah kerjanya kalau dirupiahkan sekitar
6.400.000 atau 6.800.000 sahabatku semua. Jadi kalau di Indonesia misal kata kita bisa mendapatkan gaji 6 juta lebih, itu agak sulit. Apalagi di kampung seperti ini sahabatku semua, sulit untuk didapatkan. Kalau kita kerja di kedai-kedai seperti ini, misal kata jaga kedai, itu pun gajinya 1 bulan cuma sekitar 400 ringgit, 500 ringgit. Bayangkan dengan keadaan yang dimana harga keperluan hidup ini cukup lumayan mahal. Kali ini Bang Toha singgah ke kedai makan juga. Berapa sih harga makanan di Indonesia, Bang? Nah, kali ini Bang Toha akan singgah ke kedai makan biar sahabat-sahabatku juga tahu. Di sini orang yang jualan makanan itu harus pandai-pandai jual dengan harga semurah-murah mungkin sahabatku semua. Karena kalau dijual harga yang agak mahal, itu pun warga juga tidak akan beli. Jadi di sini ekonominya itu kalau untuk di kampung upah kerjanya agak rendah. Jadi penjual makanan pun juga harus pintar-pintar memainkan harga. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini singgah cari makan di Pekan. Jadi seperti ini sahabat-sahabat semua, suasana Pekan di kampungnya Bang Toha. Memang kalau di Pekan kampungnya Bang Toha itu tidak banyak makanan gitu ya. Di sini itu cuma adanya nasi goreng, terus apa dek? Ayam geprek, ya kan? Penyetan lah. Ayam geprek, bakso, ayam penyet, itu saja. Beda dengan waktu Bang Toha dulu kerja di Malaysia. Di Pekan itu malam-malam jualan sup ada, sup tulang, terus soto ayam ada. Karena di kampungnya Bang Toha pun kalau misal kata mau cari sup ayam itu susah deh kalau malam hari ya. Adanya siang hari. Jadi kalau di Malaysia 24 jam nonstop. Kita mau cari makanan apa saja ada. Tapi kalau di Pekannya Bang Toha rata-rata memang jualannya nasi goreng. Dan alhamdulillah kali ini pertama kali Bang Toha saat di kampung mengajak istri jalan-jalan makan di Pekan. Dan Bang Toha akan tunjukkan suasana Pekannya Bang Toha kalau malam hari memang agak cukup lumayan ramai sahabat-sahabat semua. Dan kali ini ditemani istri tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di warung seperti ini sahabat-sahabatku semua di kampungnya Bang Toha, untuk jenis minumannya hanya satu jenis memang, rata-rata TOS. Kalau tidak TOS, Limo es. Dan seperti ini jualan nasi goreng yang ada di Pekannya Bang Toha. Kalau nasi goreng di Indonesia itu ada sedikit perbedaan. Pasti sahabat-sahabatku jika melihat akan terkejut ya. Beda dengan nasi goreng yang ada di Malaysia. Suasana di Pekan kampungnya Bang Toha. Kalau di sini memang begitu banyak motor yang lalu lalang sahabatku semua. Memang begitu sangat ramai motor. Jarang ada mobil. Bahkan kalau mobil lewat pun bisa dihitung. Untuk bisa jualan di Pekan seperti ini, biasanya masyarakat di sini itu menyewakan tempat. Salah satunya jika rumah halamannya luas, bisa dipinjam atau bisa dikontrak untuk jualan. Dan 1 bulannya biasanya sekitar hampir 200 ringgit. Jadi sang tuan rumah nanti dapat sewa 200 ringgit daripada mas-masnya yang jualan nasi goreng. Jadi di sini memang harus pinter-pinter jual dengan harga murah, kemudian juga harus istilahnya bayar sewa juga. Memang keuntungannya itu sangat nipis sahabatku semua, apalagi kalau melihat keadaan sekarang yang dimana juga cukup kurang baik ekonominya. Alhamdulillahnya kalau hidup di kampung sahabat-sahabatku semua, meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja, tapi dalam menyikapi hal ini orang kampung itu lebih sabar, lebih tabah, dan masih dalam suasana yang begitu sangat damai. Meskipun di luar sana banyak hal-hal yang viral sampai jadi sorotan dunia. Yang menjadi ciri khas kedai makan yang ada di Indonesia atau warung makan, pasti akan ada kerupuknya sahabat-sahabatku semua. Jadi kerupuk ini merupakan salah satu
makanan wajib yang ada di warung. Kalau kue tiaw di Indonesia itu beda dengan di Malaysia, Dek. Kalau di Malaysia itu lebih kenyal, tapi kalau di sini macam nampak mie. Istri saya pesan kue tiaw. Dan Bang Toha pesan nasi goreng. Jadi kalau nasi goreng di sini itu beda dengan di Malaysia, sahabatku semua. Kalau kita nggak pesan telur dadar macam ini, itu nggak pakai ayam. Ayamnya cuma disuir-suir kayak gini aja. Jadi ayamnya disuir-suir seperti ini. Kalau di Malaysia, potongan ayamnya kan besar-besar, sahabatku semua. Biasanya akan ada ayam gorengnya satu utuh ya, yang besar. Kemudian masih ada suirannya. Tapi kalau di sini macam ini, ayamnya disuir-suir seperti ini, sahabatku semua. Jom, sahabatku semua, jemput makan. Dan harganya kalau tambah telur seperti ini sekitar Rp5 siap dengan TOS. Kok Rp5 sih? Rp6. Rp6 siap dengan TOS. Sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasa nasi gorengnya sama, sahabatku semua. Jadi nasi goreng Indonesia dan Malaysia itu sama juga, tidak ada perbedaannya. Cuma potongan ayamnya kalau di kampungnya Bang Toha, potongan ayamnya kecil-kecil. Ya, karena harga ayam di sini itu lebih mahal. Kalau harga ayam di Malaysia sangat murah meriah. Jadi perbedaannya cukup lumayan jauh atau cukup agak jauh. Harga ayam di Malaysia 1 kilonya kadang-kadang itu tidak sampai Rp10 ya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, harga ayam sekilo mencapai Rp10. Kalau ditanya kenapa kok harga ayamnya sangat mahal, Bang, itu pun saya juga kurang tahu ya, kenapa harga ayam di Indonesia ini lebih murah di Malaysia. Makanya ketika saya di Malaysia, saya sering bilang harga ayam di Malaysia itu murah. Bahkan kita makan ayam di Malaysia sampai bosan-bosan. Di Indonesia harga ayam agak cukup lumayan mahal. Jadi kalau misal kata bagi pekerja yang istilahnya gajinya biasa-biasa saja, kalau untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka lebih pilih membeli ikan daripada ayam. Ya karena kalau dibelikan dengan ayam, dengan upah kerja yang begitu cukup rendah, pastinya akan berhutang. Jadi kalau hidup di kampung dengan upah kerja rendah, harus pintar-pintar, sahabatku semua, mengelola keuangan. Makan pun juga tidak boleh istilahnya harus beli ini, beli itu. Kalau makan pun ya makan cukup apa adanya, cukup sederhana. Kira-kira seperti itu yang Bang Toha bisa berikan informasinya selama Bang Toha berada di kampung. Dulu di kampung Bang Toha kerja sebagai seorang petani juga sama, harus pandai-pandai, harus jimat-jimat. Misal kata kita ingin makan sedap pun harus bisa menahan terlebih dahulu. Nanti kalau ada rezeki lebih sedikit baru bisa untuk membeli makanan yang kita inginkan. Kadang-kadang mungkin ada yang berkomentar, masa iya sih Bang sampai segitunya? Terus juga ada yang berkomentar, kamu ini buat cerita-cerita. Sumpah demi Allah ini bukan buat cerita-cerita ya sahabatku semua. Tetapi dari pengalaman hidup saya, hidup di kampung memang seperti itu. Harus pandai-pandai bisa jimat-jimat. Meskipun kita teringin makan enak, harus bisa menahan. Alhamdulillah keadaan sangat berbeda jauh ketika saya merantau di Malaysia. Alhamdulillah dapat rezeki. Kalau misal kata ingin makan ini itu, alhamdulillah bisa terpenuhi. Dulu kalau mau makan, misal kata makan di kedai, makan di warung, kalau malam-malam seperti ini, mikir kadang-kadang sahabatku semua, ya keadaan ekonomi yang tidak begitu kondusif atau tidak begitu kurang baik, maka ya pandai-pandai kita harus bisa memutarkan keuangan kita. Kalau untuk harga makanan di kampung, sahabat-sahabat semua, Rp10 bisa makan berdua dengan istri. Jadi
kalau harga makanan di kampungnya Bang Toha memang agak terbilang masih murah dapat semua, sebab menyesuaikan keadaan kampung di sini juga. Kemarin Bang Toha balik daripada Malaysia bawa mie tom yum, dan kali ini istri pun tengah mencari barang-barang seperti jamur enoki. Ini kalau dicampur dengan mie tom yum memang mantap. Dan kita tinggal cari sosis. Niki campur-campur gitu. Persiapan belanja untuk masak Maggi Tom Yum daripada Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Jadi istri saya pun sudah nggak sabar teringin nak makan Maggi Tom Yum. Alhamdulillah kemarin Bang Toha sudah beli Maggi Tom Yum. Dan seperti ini sahabat-sahabatku semua suasana Kedai Runcit yang ada di kampungnya Bang Toha. Jadi video ini sebagai informasi biar sahabat-sahabatku juga tahu seperti apa kehidupan di kampungnya Bang Toha. Kalau berbelanja di tempat seperti ini, Bang Toha itu ingat kedai 2 ringgit, sahabat-sahabatku semua. Jadi kalau di Malaysia itu ada kedai 2 ringgit yang dimana menjual harga barang-barang yang begitu sangat murah meriah. Mungkin kalau kedai 2 ringgit ada di Indonesia, pasti ibu-ibu itu begitu sangat suka ya, karena bisa mendapatkan barang apa saja, keperluan sehari-hari di kedai 2 ringgit semuanya dijual dengan secara serba lengkap. Mau cari jajan, mau cari peralatan masak, mau cari sabun, mau cari peralatan untuk sehari-hari, semuanya serba ada dan harganya murah meriah juga. Oke, untuk sahabat-sahabatku semua, mungkin video sharing-sharing tentang kehidupannya Bang Toha selama di kampung, dari biaya hidup di sini mahal atau tidak ya, bagi Bang Toha kehidupan di kampung sekarang itu sudah beda jauh. Untuk harga barang-barang juga kurang lebih sama seperti di Malaysia juga, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah, kenapa saya selalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur saya, sahabatku semua, yang dimana mungkin kalau saya tidak merantau di negara tetangga di Malaysia, mungkin keadaan akan stuck di situ-situ saja. Tapi alhamdulillah hasil dari merantau saya di Malaysia, istri pun juga bisa maniaga sedikit-sedikit. Meskipun kadang-kadang ada yang berkata yang bukan-bukan, tapi lebih baik saya abaikan. Memang fakta kenyataannya kadang-kadang kalau kita tinggal di kampung, kalau hanya sekedar sebagai seorang pekerja harian, sulit untuk maju ke depan dengan catatan gaji yang begitu sangat rendah, di antara 500 ringgit. Bayangkan 500 ringgit satu bulan sekitar 2.100.000. Ya memang terdengar 2 juta itu banyak Bang. Itu kalau uang ringgit Malaysia, sahabatku semua. Tapi kalau 2 juta uang Indonesia untuk biaya hidup 1 bulan saja agaknya kurang. Apalagi kalau yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak. Kalau untuk bujang mungkin boleh tahan lah. Itu pun kalau untuk menabung juga agak sulit. Kalau tidak investasi hewan ternak atau tidak memelihara sapi atau lembu, sulit untuk maju ke hadapan. Ini sekedar informasi dan sharing kehidupan saya selama merantau di Malaysia. Ada perubahan apa? Alhamdulillah banyak perubahan, sahabatku semua. Oke, sahabat-sahabatku semua, dan Bang Toha akan membuat teh tarik untuk Bang Toha bagikan kepada warga sekitar di tempat jualan minumannya istrinya Bang Toha. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat daripada Malaysia. Ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah semalam dapat titipan atau dapat kiriman untuk istilahnya buat tambah-tambahan Bang. Nanti kalau buat teh tarik, Masya Allah, hari ini Bang Toha mau berbelanja susu untuk membuat teh tarik untuk Bang Toha bagikan kepada warga sekitar.